Halo cat lovers, jumpa lagi nih sama Erpin, dan anak-anaknya. Kali ini aku mau mengajak nih cat lovers, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar dasar hukum nih. Dasar hukum berkaitan dengan penyiksaan terhadap hewan atau eksploitasi hewan ya. Karena di negara kita ini ternyata diatur ya ketentuan di mana penyiksaan hewan tersebut ternyata melanggar peraturan perundang-undangan ya. Adapun sanksi ya bagi pelaku penganiayaan hewan itu diatur dalam pasal 302 cat lovers. 302 KUH pidana ya. Dengan ancaman pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan ya. Nanti aku juga kasih ya linknya di deskripsi ya atau di video ini ya. Karena aku juga dapat berselancar nih cat lovers, kita berbagi ilmu ya. Nah, kok bisa ya tega gitu ya sampai menyiksa hewan. Jadi ternyata memang itu perilaku ya, perilaku yang mengindikasikan sifat psikopat ya. Jadi aku pernah baca nih cat lovers, entah tahun berapa tuh ya dulu, memang ada pembunuh berantai yang awalnya memang dia membunuh hewan ya, menyiksa hewan, membunuh hewan. Nah lama-lama jadi membunuh manusia ya, jadi pembunuh berantai dia. Nah ketika dia melakukan itu ada kepuasan ya, sehingga dilakukan berulang-ulang ya. Tapi tertangkap ya, alhamdulillah ya, tertangkap si pelakunya ya. Nah begitupun di negara kita ya, sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada sekelompok pemuda ya yang menganiaya hewan ya. Aku sambil kasih makan ya cat lovers. Jadi dia menganiaya hewan ya, kucing. Dia aniaya, dia putar kepalanya, dia putar badannya sampai pusing ya. Dia putar, dia angkat badannya, ditarik kakinya, terus dia putar, udah gitu dia lepas. Dia lepas sampai pusing, sampai lari ya. Aku sih lihatnya nggak tega cat lovers ya. Kemudian yang kedua juga ada, ditembak menggunakan senapan angin ya, atau senapan PCP itu ya. Itu sampai kepalanya jebol ya, terus muntah-muntah dan meninggal ya. Jadi ternyata itu ada pidananya ya, di pasal 302 ya, KUH pidana ya. Nah ini sedikit aku bacain nih. Jadi ini aku sudah ada catatan nih cat lovers. Nih tuh lihat. Nih. Aku sengaja print ya ini ya. Biar kita baca sama-sama ya. Ternyata nah itu tuh pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Yang berbunyi nah tuh diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Nah, di sini unsurnya nih, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan ya, atau merugikan kesehatannya. Nah, jadi paham ya cat lovers ya. Jadi melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Nah tentunya dengan cara diputar itu, kemudian ditembak kepalanya, kemudian ada juga yang dilempar ke sungai, dia sampai berenang, kemudian tenggelam. Nah ini tentunya merugikan buat kesehatannya ya. Kemudian di unsur B-nya nih,
Barang siapa tanpa tujuan yang patut dan dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Nah, ini nih cat lovers nih. Ini yang unsur yang poin B ini tuh menjelaskan bahwasanya ketika kita memiliki hewan peliharaan, baik kucing, monyet misalkan, reptil-reptil besar misalkan, itu kita harus memperhatikan kondisinya, pola makannya. Artinya jangan sampai mereka ini kelaparan ya. Apalagi sampai kelaparan yang berkepanjangan. Nah, entah ini lupa atau memang ada unsur kesengajaan. Kucing, anjing itu sama ya. Nah, ternyata apabila ada unsur kesengajaan juga atau lalai, ini menjadi pertimbangan ya, walaupun memang harus dibuktikan gitu kan. Artinya apa? Kucing yang kita miliki juga memang harus dirawat dengan baik. Nah, di sini makanya ada bahasa menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya. Nah, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Nah, artinya ini adalah peliharaan milik kita ya, cat lovers ya. Nah, tentunya kita harus rawat dengan baik, kasih makan dengan teratur, kasih dia minum yang baik, kasih dia vitamin supaya kelayakan hidupnya layak gitu, hidupnya baik, kemudian tidak sakit, tidak mati gitu loh cat lovers. Itu sih yang aku tangkap ya. Nah, di sini juga ada di pasal 2-nya nih. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Tuh, ada ancaman kan, cat lovers ya. 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300 karena penganiayaan hewan. Nah, kemudian di pasal 3-nya, jika hewan itu milik bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Nah, ini dirampas ya. Tapi ini aku nggak tahu ya untuk di pasal 3 ini bunyinya seperti ini, artinya dirampas apa dirampas oleh negara atau bagaimana, karena aku juga belum paham ya untuk mekanisme pemerintah untuk melindungi hewan ya, hewan yang asal usulnya dari adanya kasus atau perkara seperti ini ya. Kemudian percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Nah, adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, yaitu pasal 406 ayat 2 KUHP tentang membunuh hewan orang lain, pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ya. Tuh cat lover bisa baca ya. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan ya. Nah, ini cat lovers mediajusticia.com ya. Ini nanti aku kasih linknya ya di deskripsi ya. Nah, ini kita juga baca nih lanjutnya, masyarakat veteriner dan kesehatan hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajiban terhadap hewan atau binatang. Penegakan hukum terhadap pelindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hewan. Oh, artinya dibuatkannya penegakan hukum seperti ini memang supaya adanya perlindungan ya, bahwa itu memang penting. Oke, cat lovers, kita lanjut ya. Di sini juga ada faktor dan motif apapun terhadap penganiayaan kepada hewan tidak boleh dilakukan. Nah, ini sudah jelas ya. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan, tetap harus dibuktikan secara hukum untuk membuktikan bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan hewan. Dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan. Nah, demikian edukasi hukum kali ini. Harapannya kita dapat lebih memperhatikan lagi mengenai kesehatan dan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan tersebut, serta tetap melindungi dan menjaga hewan-hewan di sekitar kita.
Nah, simak edukasi hukum selanjutnya hanya di www.mediajusticia.com. Nah, ini ya cat lovers ya, ini link webnya. Ini memang bermanfaat ya. Jadi kita ini paham hukum ya, tahu hukum ya, berkaitan dengan eksploitasi hewan atau penyiksaan hewan ya. Nah, kenapa aku tadi jelaskan bahwa memang ada indikasi psikopat ya? Karena logikanya begini, orang mau melakukan itu tentunya ada kepuasan ya. Ada kepuasan tersendiri seseorang melakukan itu. Nah, aku nggak ngerti cat lovers, kenapa orang ini mau melakukan itu gitu kan. Tapi memang karena ada kepuasan balik lagi gitu kan, sehingga dia lakukan berulang-ulang. Nah, saat itu ada video yang viral ya. Ada video yang viral, kemudian digerebek oleh petugas sampai ke rumahnya, dan benar di video tersebut bahwa pemuda ini yang melakukan tindakan penyiksaan hewan tersebut. Namun mungkin penegakan hukum di negara kita ya, khususnya untuk perlindungan hewan, mulai benar-benar diperhatikan ya, karena pentingnya pelestarian lingkungan ya. Nah, kemudian cat lovers ada juga nih, ini yang unik nih. Jadi kusir, andong, delman, kereta. Nah, itu juga ternyata ada yang bilang bahwa sudah termasuk kategori melakukan eksploitasi ya, atau penyiksaan hewan ya. Yang pertama andong, delman, kemudian itu kereta kuda ya. Kenapa demikian? Karena mereka dipecut, dipaksa supaya lari, supaya bekerja gitu kan, dan menghasilkan sesuatu atau sesuatu bagi si pemiliknya gitu ya. Nah, tentunya di sini hewan tersebut akan memaksakan tenaganya, dan di beberapa kejadian katanya sih itu bisa sampai pingsan itu ya si kuda ya. Karena mungkin dia kecapean, bisa pingsan, bahkan bisa sampai mati karena dia dipaksa untuk bekerja 24 jam kadang ya, dari pagi hingga larut malam. Itu khususnya di tempat-tempat wisata, dan itu ternyata memang itu bisa masuk kategori penyiksaan hewan ya. Nah, padahal negara pun tidak melarang ya, sepengetahuan aku sih ya, tidak melarang bahwa hewan ini dipekerjakan karena memang bagian daripada budaya ya. Ada juga bagian daripada budaya seperti kereta kuda, kemudian topeng monyet. Nah, itu juga sama cat lover. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah kelayakan hidup bagi si hewan tersebut. Nah, artinya apa? Ketika dia dipekerjakan, kemudian ketika dia disuruh untuk menarik, disuruh untuk menghibur kita. Nah, tentunya kita juga harus memperhatikan batasan ya. Dalam hal ini batasannya adalah waktu. Nah, kapan dia beristirahat, kapan dia memulai, kapan dia selesai. Nah, itu faktor yang sangat penting ya. Yang pertama adalah batasan waktu, yang keduanya adalah makanan dan minuman. Nah, di sini ada makanan, minuman, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh si hewan tersebut, itu juga harus diperhatikan oleh pemiliknya sehingga tidak termasuk ke dalam kategori eksploitasi atau penyiksaan hewan. Itu sih cat lovers yang aku analisis ya, yang aku analisasi jadinya seperti itu ya. Ya mungkin ada pendapat lain juga boleh cat lovers sampaikan di kolom komentar, kita sama-sama belajar ya. Nah, itu seperti topeng monyet juga sama cat lovers. Di balik monyet yang menghibur masyarakat, tentunya itu ada cara yang digunakan oleh si pemiliknya supaya dapat menghibur, bisa naik sepeda. Nah, artinya apa? Itu sebenarnya juga bertentangan cat lovers, bertentangan dengan aturan hukum ya, karena kalau cat lovers tahu seperti topeng monyet itu dia bisa sampai mengerti itu ya, senurut itu. Kemudian ada juga seperti di sirkus ya, ada macan, gajah yang memang bisa mengikuti si orangnya ya, orang yang ininya ya, si mentornya itu atau apalah itu namanya. Nah, itu tentunya di belakang layar itu saat dilatih itu memang ngeri sekali cat lovers.
Nah, kenapa aku bilang ngeri ya? Karena memang, sehingga dia bisa nurut ya, bisa nurut sama tuannya, bisa duduk, bisa lari, kemudian bisa berguling. Ternyata itu menggunakan cara-cara yang memang ekstrim ya, setahu aku nih. Tapi mungkin ada ketentuan juga ya yang mengatur batasan-batasan proses melatih ini ya, sehingga dapat diizinkan oleh aturan-aturan ya, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri ya. Nah, itu aku juga harus baca-baca lagi ya, literatur literasinya ya. Karena aku belum belum tahu nih, belum ada pengalaman nih. Ya. Nah, karena yang aku lihat ini memang seperti itu cat lovers. Jadi hewan-hewan ini dibuat lapar ya. Hewan-hewan ini dibuat lapar, kemudian naluri alaminya hilang, biasanya dia berburu, contoh seperti monyet, macan atau apa. Ini dibuat lapar, kemudian diberi makan terbatas dan diberi perintah dengan cara-cara yang khusus ya. Dan kadang juga ada yang sampai disiksa ya supaya dia itu mengikuti. Padahal hewan ini kan memiliki keterbatasan ya. Dia tidak seperti kita ya, makhluk sosial, punya akal pikiran. Mereka kan juga ya mungkin punya ya, maksudnya punya punya cara-cara mereka sendiri gitu ya. Nah, kita paksakan supaya dapat sesuai keinginan, yang tentunya harapannya dapat menghibur ya, menghibur masyarakat yang menonton dan mendapat keuntungan. Ya, artinya apa? Bukannya melarang ya, intinya saya juga belajar di sini. Mungkin juga ada ketentuan seperti tadi yang saya bilang ya, ketentuan yang memang diatur di situ ya, tata cara proses melatihnya seperti apa. Nah, itu sih yang memang perlu kita tahu ya, cat lovers ya. Jadi di balik semua keindahan atau kegembiraan masyarakat atau keseruan dalam acara sirkus, topeng monyet atau apapun itu, ternyata ada kengerian di baliknya ya. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, atau perlu kita tahu ya. Karena tidak semua orang tahu, taunya wah seneng nih rame, padahal di dalamnya tuh, di belakang layarnya tuh, sebelum pentas dimulai itu mungkin si hewan-hewan tersebut dalam keadaan lapar ya. Tapi ya itu sepengetahuan aku ya. Artinya aku juga belum belum paham ya apakah memang ada metode khusus atau bagaimana sehingga tidak melanggar ketentuan ya, supaya tidak masuk ke dalam eksploitasi hewan ya. Karena kan seperti sirkus itu sudah resmi ya, tentunya memang ada izin dari pemerintah atau pihak aparatur setempat ya, dalam rangka proses acaranya. Namun di balik semua itu aku juga nggak paham ya proses daripada melatih mereka ya. Nah, mungkin itu cat lovers ya. Aku sambil ngasih makan ini ya, ngasih makan yang besar ya. Ini mereka kayaknya udah pada lapar nih. Mereka semua ada di kamar nih. Gantian sama yang bocil nih. Ini aku kasih makan ini ya cat lovers, grain free ya, grain free yang aku campur sama beauty ya cat lovers. Ternyata dia masih mau nih. Ya udah aku biarin dulu ya cat lovers. Kita lanjut ya cat lovers. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan ya. Tadi sirkus udah, topeng monyet udah. Kemudian kereta kuda ya, andong, delman, itu juga sama. Mereka dipecut ya. Dipecut, dikerjakan untuk menghasilkan ya. Nah, apabila masih normal ya, jam trayeknya ya, katakanlah begitu, ya oke-oke aja. Tapi kalau sudah dipaksa, dia sudah lemas, masih dipecut, kemudian tidak diberi makan saat itu ya, dimana seharusnya sudah diberi makan dan istirahat. Nah, itu tuh cat lovers menurut aku yang sudah termasuk kategori eksploitasi ya, atau penyiksaan hewan ya. Karena kasihan cat lovers, dia disuruh kerja, menghasilkan uang, menguntungkan pemiliknya, tapi si pemiliknya tidak memperhatikan kesehatannya ya. Nah, artinya dia itu terus saja disuruh kerja,
tapi tidak diberikan kehidupan yang layak ya, makan yang baik, waktu istirahat. Nah, seperti itulah cat lovers. Bentar ya cat lovers. Sekarang aku mau ngasih makan yang dewasa nih, yang gede-gede nih. Ini tolong buka ini. Nah, ini dia cat lovers. Ini, udah. Ini nih, mereka pada datang nih. Nah, langsung makan tuh si Icang tuh. Erpin, ini buat bayi. Erpin di sini. Nah, Erpin sini ya. Nah. Erpin situ. Sini. Ini Erpinnya cat lovers. Gak tahu nih kenapa. Udah Erpin di sini. Tuh. Oh. Nih tambahin lagi nih. Nah, ini Grand Prix ya sama Beauty ya. Aku kasih makan mereka. Tuh cat lovers, lihat tuh. Si kunyit nih makannya nih. Lahap banget dia. Kayak di video-video aku sebelumnya. Kamu nggak boleh. Kamu jangan yang ini. Mungkin yang ini aja nih. Ini bekas Erpin nih. Erpin lagi makan di situ nih cat lovers. Ini aja kamu kimchi. Nih. Nih kamu di sini. Oh, Erpin pengen yang ini. Tungguin. Nih minumnya nih, minum. Ini Erpan cat lovers. Ini Erpan nih. Ini kunyit. Ini Erpin nih. Ini Erpin. Ini anaknya Erpin. Tuh cat lovers. Lahap-lahap kan makannya cat lovers. Oke ya cat lovers ya. Sementara segitu dulu video dari aku ya. Nanti kita jumpa di video selanjutnya ya. Aku mau bikin video ya untuk selanjutnya. Manfaat memelihara hewan ya, khususnya kucing ya. Nanti aku mau berbagi pengalaman ya. Yang pernah aku alami, juga pengalaman yang pernah dialami orang lain. Juga dari beberapa artikel yang pernah aku baca. Nanti aku share ya ke kalian ya. Oke cat lovers, sementara itu dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga sehat, banyak rezekinya. Semoga selamat, hati-hati di jalan, dan tetap berpikir positif. Oke cat lovers, sampai jumpa. Bye-bye.